Wei Te Tung Tien. Sancai. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para Tocin sekalian. Selamat berhimpun kembali di kebaktian suci ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Ciang Tao mengenai tema identitas diri. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita coba intermezzo sedikit ya. Ada yang tahu ini gambar siapa? Ronaldo. Siapa nih Ronaldo? Pemain bola. Oke, boleh di next. Selanjutnya, tahu ini gambar siapa? Siapa? Siapa itu B.J. Habibie? Mantan presiden kita ya. Dia juga salah satu tokoh yang membuat pesawat terbang di Indonesia. Oke, lanjut. Nih tahu siapa? Siapa tuh Pak Arman? Ya, bos saya ya. Ini dia presiden direktur di BCA ya. Pak Arman Hartono. Selanjutnya, tahu nggak ini siapa? Oh, tahu ya. Tahu ya. Ya, ini saya sendiri sih. Saya budak korporat, Bapak Ibu. Pekerja ya, pegawai swasta. Bosnya yang sebelah kirinya. Tapi udah mirip kan fotonya? Rambutnya udah sama tuh. Dari keempat orang ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, kira-kira dari yang paling terkenal sampai yang gak paling terkenal punya persamaan gak sih Bapak Ibu? Apa? Ya benar sih, sama-sama laki-laki katanya. Tapi bukan itu sih poinnya. Ada yang tahu? Betul, yaitu dari keempat orang ini yang ada di foto sama-sama punya identitas diri, punya karakternya masing-masing, punya ciri khas, punya unique value pada dirinya masing-masing ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan ini boleh di next. Nah, saya mengutip ayat ya, ini di Sabda Suci jilid 14 ayat 30. Nabi bersabda, jangan menyesal orang lain tidak mengenal dirimu, tetapi menyesalah kalau dirimu tidak mempunyai kecakapan. Nah, kira-kira tahu nggak sih kenapa saya ambil ayat ini Bapak Ibu? Ah, betul, berarti BP-nya ada yang menyimak nih. Yang lain nggak menyimak nih BP-nya. Ya, ini ayat yang kita akan bawakan saat nanti kita akan kontafes Bapak Ibu. Jujur aja saya kemarin dimintain tugas buat Ciang Tao, jujur nggak ada ide sih. Jadi saya cari-cari apa ya? Oh, kayaknya boleh nih saya bawain sedikit aja tentang kontafes untuk identitas diri kita ya sebagai manusia di muka bumi ini, seperti itu. Boleh dilanjut? Bisa dilihat gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Kira-kira ini gambarnya menunjukkan apa ya? Tahu nggak? Orang ya. Dia punya merah sendiri nih di tengah. Jadi kita sebagai manusia gitu ya, kita pasti pernah punya kepikiran bahwa kenapa kita berbeda gitu ya dari orang lain. Pasti punya rasa impostor syndrome pada diri kita masing-masing, di mana kita ngerasa kok kita berbeda gitu ya sama yang lain. Padahal sebenarnya nyatanya enggak. Boleh dilanjut? Nyatanya kalau dilihat di gambar ini, setiap orang itu memang berbeda. Bukan kita saja yang berbeda, tapi orang lain juga berbeda. Jadi tiap orang itu punya identitas karakternya masing-masing. Jadi kalau kita pernah berpikir bahwa kenapa kita berbeda, enggak, jawabannya sama. Semua manusia di muka bumi ini itu punya perbedaan. Pasti punya identitas, punya karakter masing-masing, punya nama yang berbeda, dan lain-lainnya. Nah, dari ajaran agama kita juga tentunya sudah diturunkan setiap manusia itu pasti punya yang namanya sing. Sing apa Bapak Ibu? Betul, watak sejati. Watak sejati ini kita dikaruniai oleh Tien itu ada 4. Yang pertama ada Ren, cinta kasih. Lalu yang kedua ada Yi, yaitu kebenaran. Lalu Ren Li ini kesusilaan, dan Se ini adalah kebijaksanaan. Jadi satu sama lain manusia di muka bumi ini itu udah pasti akan dikaruniai oleh sing atau watak sejati dan diberkahi 4 Ren Li Cise ini ya.
selanjutnya. Nah, walaupun begitu Bapak Ibu, dari yang udah dikaruniai oleh Tien di muka bumi ini ya, di zaman sekarang ini orang itu makin bingung kalau saya lihat juga ya dengan identitas dirinya masing-masing. Apalagi anak muda zaman sekarang, pasti selalu ngelihat role model orang-orangnya yang mereka sukai. Pasti banyak yang suka nonton K-pop kan, pasti ada yang pengen jadi K-pop. Terus ada juga yang jadi gamers, main Mobile Legend ya, main PUBG. Pasti ada juga teman-teman di sini yang ngeliatin orang-orangnya, pengen deh jadi gamers. Atau mungkin yang terakhir yang sering, pengen jadi YouTuber atau TikToker sekarang kan, joget-joget. Pengen juga ada yang seperti itu. Nah ini kenapa? Karena di zaman sekarang ini itu sosial media memang benar-benar sangat sangat digunakan oleh kalangan dari muda sampai yang tua itu selalu menggunakan sosial media. Maka dari itu untuk proses pencarian identitas diri kita sendiri itu tentunya akan menjadi nggak natural dan pastinya akan melihat dari contoh orang lain. Di sini kita bisa lihat ya, nanti ada 2 jenis perbedaan identitas pada diri kita. Yang pertama itu ada mengenali dalam diri. Nah, kalau mengenali dalam diri, ini kita sebut sebagai identitas diri kita. Jadi ini adalah karakter atau yang kita punya ya. Jadi pandangan kita sendiri terhadap diri kita. Kita tahu apa aja yang kita punya gitu ya. Ini kita sebut sebagai identitas diri. Makanya saya katakan mengenali dalam diri. Nah, yang kedua, kalau kita mengenali, pasti tentu dikenali. Dikenali kenapa? Pasti orang dari luar, dari lingkungan sekitar itu mengenali kita ya, jadi kita dikenali oleh orang lain gitu ya. Nah ini kita sebut sebagai identitas sosial, yaitu pandangan orang lain terhadap diri kita ya Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk membedakannya ini ada yang namanya identitas diri dan ada yang namanya identitas sosial. Nah dalam hal ini identitas diri itu bisa saja gak sesuai dengan identitas sosial yang kita tampilkan. Banyak banget di luar sana gitu ya, itu banyak banget yang identitas sosial ternyata gak sama dengan identitas diri dia. Mereka hanya memframing diri dia di lingkungan sekitar gitu ya, atau di sosial media itu dengan kepribadian yang lain. Nah inilah yang seharusnya kita hindari Bapak Ibu ya. Boleh kita melakukan personal branding gitu ya, tetapi harus tetap dengan identitas diri kita yang punya. Jangan kita semena-mena memberikan identitas sosial yang sangat berbeda kepada khalayak masyarakat umum. Ini kita akan lihat contohnya salah satunya. Nah, tahu ini siapa? Ini namanya Indra Kents Bapak Ibu. Dia ini kena kasus nih Bapak Ibu. Jadi kena kasus bahwa dia melakukan penipuan gitu ya kepada masyarakat umum. Ini juga kenapa saya mention karena saya yakin nih bentar lagi bakal banyak influencer-influencer di sana maupun orang-orang terkenal gitu ya akan makin marak nih kemungkinan nanti di dalam ke depan kayak gini nih. Nah kondisinya kita bisa lihat ya, ini dia nggak nyata sebenarnya identitas sosial yang dibangun. Nah kita bisa lihat kenyataan adalah dia di penjara Bapak Ibu. Dia pamer-pamer uang, harta, mobil mewah gitu ya, dengan glamor. Tapi nyatanya apa? Nyatanya dia di penjara. Kenapa? Karena ya memang ini dia kehidupan identitas dirinya itu nggak sesuai dengan identitas sosialnya. Dia memframing diri dia menjadi seorang miliarder gitu ya, menjadi jutawan. Tetapi sebenarnya enggak. Yang dilakukan adalah apa? Menipu orang. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa bilang sebagai jualan ludah gitu ya. Jadi hanya ngucap-ngucap aja tapi sebenarnya ya dia melakukan penipuan gitu ya. Dulu mungkin saya hampir percaya juga gitu sama dia gini ya. Cuman akhirnya saya cobain sendiri tuh dulu kayak main binomo dulu tuh. Saya cobain juga tuh, sempat saya cobain, saya lihat ternyata enggak nih, dia bohong gitu ya. Ternyata yang dilakukan sama dia ini enggak mungkin kita bisa capai. Kenapa? Karena ya itu memang udah diskemain aja bahwa yang menang ada, yang kalah ada dan itu udah pasti akan selalu berulang gitu ya. Makanya banyak yang mengalami kerugian gara-gara dia nih. Banyak yang sampai laporan ke polisi gitu ya. Akhirnya sampai dia ini di penjara gitu Bapak Ibu. Nah terus juga saya mau coba mengutip salah satu ayat
di Sabda Suci jilid 4 ayat 16. Di sini disebutkan, Nabi bersabda, seorang kuncu hanya mengerti akan kebenaran. Sebaliknya seorang rendah budi hanya mengerti keuntungan. Nah di sini kita bisa lihat bahwa identitas sosial yang kita bangun, yang kita framing, itu kalau kayak gini, ini sesuai banget sama ayat yang tadi saya kutip. Bahwa dia hanya mencari keuntungan kepada dirinya sendiri, tapi nggak mencari kebenarannya dalam dirinya. Jadi kita usahakan kita sebisa mungkin buatlah identitas sosial yang semirip dan sepersis mungkin dengan identitas diri kita. Biar apa? Biar kita tetap ada di jalan yang benar, Bapak Ibu. Kita nggak merugikan orang lain, kita malah membuat karya gitu ya, yang bagus, bervalue, memberikan nilai, membuat orang lain ini semakin baik lagi gitu ya, bukan buat diri kita doang, malah menguntungkan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah ini saya ada sebuah kutipan lirik lagu nih, ini juga lumayan bagus kutipannya. Di sini liriknya gini, maka ia berpesan pada dasarnya semua orang hipokrit. Percaya hanya pada dirimu, bukan idolamu yang liriknya berbelit. Juga dengan mereka yang menjual air mata setiap menit, atau dengan pelaku skena yang bagimu keren selangit. Nah ini teman-teman ya, khususnya yang pakin ya, kita bisa lihat kalau dari liriknya ini memang dikatakan semua orang itu hipokrit. Hipokrit itu ada yang tahu apa? Hipokrit itu artinya muka dua ya. Jadi bisa jadi yang saya omong sekarang di sini bisa jadi di luar lain gitu ya. Jadi enggak semua orang itu memang pasti punya perspektifnya masing-masing. Bisa dikatakan bahwa belum tentu yang saya ucapkan sekarang nih ya di sini, Ciang Tau yang saya bawakan ini juga mungkin aja di luar sana saya bisa berbeda gitu ya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan bahwa memang semua orang itu pada dasarnya memang kita bisa aja membicarakan hal yang lain gitu ya di luar pembicaraan kita. Terus juga yang kedua liriknya percaya hanya pada dirimu bukan idolamu yang liriknya berbelit. Di sini yang dimaksud yang percaya hanya pada dirimu itu adalah percaya sama diri kamu sendiri ya. Lihat identitas diri kamu sendiri. Jangan karena kita mengidolakan seseorang gitu ya, kita ngikut-ngikut nih orang gitu ya. Belum tentu apa yang kita ikuti ini itu hasilnya akan baik dan memang sesuai dengan identitas diri kita gitu. Maka dari itu kita jangan 100% percaya. Boleh kita memiliki idola, role model, tapi kita harus pelajarin juga bahwa ini enggak sepenuhnya benar mereka itu. Bisa jadi kayak tadi kan yang Indra Kents punya gitu ya. Mungkin ada yang udah ngefans banget sama dia, tapi pada nyatanya apa? Nyatanya dia melakukan penipuan kan. Itu yang saya katakan bahwa kita harus percaya pada diri kita sendiri. Jangan kita ngikut-ngikut orang lain. Takutnya ya, mungkin aja tadi kayak kasus tadi gitu, ada yang ngikutin, terus dia ngikutin jualan juga, penipuan juga. Akhirnya apa? Akhirnya ke diri kita sendiri. Padahal identitas diri kita aslinya nggak seperti itu gitu. Nggak melakukan yang buruk. Nah ada juga mereka yang menjual air mata setiap menit. Nah ini juga kadang banyak banget sekarang di sosial media itu, atau ya jangankan di sosial media ya, mungkin banyak juga di jalanan yang pura-pura dikasihanin gitu ya. Nyatanya enggak gitu. Ini juga perlu kita telaah gitu kan, banyak yang menjual air mata lah sekarang, menjual cerita-cerita kesedihan mereka biar dikasihanin gitu ya. Pada akhirnya tapi pada mereka nggak seperti itu gitu. Lalu juga yang terakhir ada tahu pelaku skena nih, yang bagimu keren selangit. Nah kan ini anak sekarang kan anak skena banget kan gitu kan. Skena banget, jadi ngikutin tren fashion gitu. Nah belum tentu yang teman-teman ini lihat gitu ya di sosial media itu terlihat sama, nyatanya enggak juga, belum tentu. Saya juga ada teman gitu ya, dia memang di framing sendiri gitu ya bahwa pengen cakep banget gitu ya di sosial media. Nyatanya pas kalau ketemu sama saya, teman saya sendiri gitu ya nyantai aja orangnya, nggak harus bener-bener fashionable gitu ya. Jadi belum tentu apa yang ada di framing gitu ya di lingkungan kita itu sama dengan identitas dirinya mereka sendiri. Nah, untuk menghindari ini semua ya, untuk yang tadi saya bicarakan terkait identitas sosial dan identitas diri, ini saya ada membuat rangkuman juga gimana caranya kita bisa menemukan identitas diri kita. Yang pertama itu ada kemampuan ya. Jadi kita harus lihat nih untuk mencari identitas diri kita perlu tahu dulu kemampuan diri kita ya. Pelajari kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kayak
saya sebenarnya kalau tadi dilihat dari 4 foto tadi itu sebenarnya saya idola mereka, mereka adalah idola saya semua gitu ya. Nah contohnya tadi kayak Ronaldo, saya sadar saya bisa main bola tapi saya nggak sejago dia. Jadi kita juga harus tahu batas di mana kita bisa sehebat itu gitu loh. Dilihat misalkan teman-teman main Mobile Legend, tiap hari main Mobile Legend kagak jago-jago, jadi epic warrior kan, mythical epic gitu. Nggak jago-jago, ya kalian stop, jangan main terus-terusan. Artinya kalian nggak jago di situ. Mainnya hanya untuk mencari kesenangan aja, nggak usah terlalu fokus main pengen jadi gamer, streamer gitu, nggak perlu. Memang ada yang bilang itu kita perlu berusaha keras, tapi berusaha keras juga butuh logika ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kalian berusaha keras dan nggak sadar-sadar, kalian nggak jago sebenarnya di situ. Ya gimana kalian mau sukses gitu. Yang perlu dicari adalah kemampuan dan pelajari kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua ada kepribadian ya. Pelajarin sifat Anda. Kita juga perlu tahu nih Bapak Ibu ya. Sifat itu kan jadi karakter ya. Karakter dalam diri kita yang selalu mencatol gitu. Pasti orang kalau misalkan saya gitu ya ketemu teman saya. Oh teman saya ini udah tahu saya ini karakternya seperti apa gitu ya. Misalnya saya nggak suka basa-basi. Saya selalu kalau ngomong langsung to the point aja. Jangan bertele-tele lah gitu. Nah itu juga jadi suatu hal yang melekat. Jadi kita juga perlu tahu nih sifat kita sendiri. Biar kalau bersosialisasi juga di masyarakat, nanti kita juga bisa menyesuaikan nih. Karena kita tahu sifat kita kayak gini, oh kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah metode. Di sini metode itu adalah mempelajari metode-metode pendekatan diri kita. Misalkan metode dalam penyelesaian masalah kita. Nah itu setiap orang juga pasti punya metodenya masing-masing. Misal ada yang ulangan misalkan di hari Jumat. Ada yang metode belajarnya udah harus dari hari Senin gitu. Tapi ada juga yang belajarnya baru H-1. It's fine, itu nggak masalah. Kenapa? Karena pasti orang punya metodenya masing-masing juga. Jadi juga Bapak Ibu kalau misalkan ngomelin anaknya juga perlu dilihat-lihat gitu ya. Kenapa nih anak baru belajar H-1 gitu. Ya mungkin karena memang dia bisa cepat ngertinya pas H-1. Nggak dari hari Senin gitu ya. Itu beda-beda, karakter orang bisa beda-beda tuh di dalam metode gitu ya. Nah yang terakhir adalah visi misi. Visi misi ini juga tentunya tiap orang punya visi misi dan pandangan di kehidupan ini yang berbeda-beda. Jadi bisa aja goalsnya nggak sama. Tiap manusia tuh bisa aja punya visi misi yang beda-beda gitu ya. Nggak selalu semua orang pengen jadi kayak tadi pemain bola atau jadi presiden atau tadi misalkan jadi direksi. Nggak juga. Tadi boleh aja kok kalian mau jadi punya visi misi, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi selebgram, boleh aja. Ya tapi harus lihat lagi ya tadi ya, kemampuan, pelajari kelebihan dan kelemahan. Kalau nggak dipelajarin, yang tadi yang udah saya jabarkan keempat ini, ya gimana kita mau berkembang gitu ya. Jangan kita hanya work hard doang, tapi kita juga harus work smart gitu ya, kerja cerdas untuk mengenali diri kita sendiri, identitas diri kita, dan kita bisa buat identitas sosial kita semirip mungkin, sepersis mungkin dengan identitas diri yang kita punya. Nih, kalau kita lihat kalau dalam perjalanan kita di dunia ini gitu ya, bagaikan garis lurus Bapak Ibu ya, dan kita punya goals atau tujuan, kita akan ada berada di titik A Bapak Ibu. Nah, tapi ada orang lain yang berada di titik B, ada lagi yang dari titik C. Nah, ini kalau dari ilustrasi yang saya gambarin, artinya apa? Artinya setiap orang itu, walaupun sudah mengenali identitas dirinya masing-masing dalam mencapai sebuah tujuan, itu punya proses yang berbeda-beda. Belum tentu si A punya privilege yang sama, punya kemampuan yang sama dengan si B dan si C. Jadi kita sering lihat nih, kalau sekarang si ini kok lebih sukses ya dari kita ya. Ya mungkin aja bisa aja dia punya hal yang berbeda gitu ya dari kita sendiri gitu ya. Mungkin startnya orang masing-masing itu beda-beda. Jadi kita yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa kalau dalam berproses di dalam kehidupan ini juga udah mengenali identitas diri kita, itu kita harus tahu start kita di mana juga. Jangan gara-gara kita punya tujuan yang sama orang lain, kita nyamain diri kita dengan mereka. Enggak juga. Artinya kalau kita mau mencapai tujuan yang sama, kalau si A pengen ke tujuan yang sama, mau sama-sama nyampe bareng sama si C atau si B, dia harus punya usaha yang lebih besar lagi.
daripada si B dan si C. Maka dari itu, itulah yang menjadi takaran tadi ya untuk mencapai sebuah tujuan dari identitas diri yang kita punya. Nah, lalu gimana sih caranya kita bisa mencapai tujuan itu gitu ya dengan identitas diri yang kita punya? Yaitu adalah caranya dengan terus latihan, terus memperbaiki diri. Salah satunya gimana? Boleh next? Salah satunya ini, ikut Kontafest. Jadi ya Bapak Ibu ini sedikit sharing aja ya kan, teman-teman Pakin Depok ini kita sedang mengadakan Kontafest gitu ya, nanti kita sebagai panitia tuan rumah gitu ya. Tadi yang udah saya jabarkan ini adalah gimana sih nanti kita meneruskan regenerasi ya untuk menjadi anak-anak Pakin gitu ya, menjadi penerus Bapak Ibu sekalian nih, menjadi bibit-bibit unggul gitu ya, yang mempunyai identitas diri yang saya bilang tadi. Jadi mereka punya bakat yang diasah. Ya diasah di mana salah satunya? Ya ini di acara Kontafest. Mereka berani tampil, mereka bisa menunjukkan ekspresi mereka gitu ya, punya identitas diri yang ditonjolkan gitu, nggak framingan yang cuman asal-asalan gitu ya. Nah mungkin itu, jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman semua ya yang di sini, mohon bantuannya dan dukungannya gitu ya. Karena kita udah lumayan bekerja nih dari sekarang gitu ya, walaupun masih lama gitu ya. Acaranya masih di bulan Oktober. Tapi teman-teman Pakin di Depok ini luar biasa, saya lihat grup panitianya selalu rame ngomongin acara Kontafest. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu untuk teman-teman Pakin semua. Setuju? Mantap. Oke, dari sini mungkin materi yang saya bawakan itu, tapi sebelum saya tutup, saya masih ada satu lagu, saya buat satu lagu sendiri nih, khusus buat hari ini. Walaupun gak ada ide kemarin ya mau bawain apa, tapi saya berusaha coba mencari sesuatu yang baru. Saya coba bikinin sebuah lagu, boleh saya nyanyiin Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, saya ambil gitar dulu. Sini aja. Di sini aja, nggak kedengeran soalnya. Di kehidupan ini kau banyak keraguan, lihat ke kanan kiri, dengarkan kata orang, jalan terus ke depan tanpa tahu arahnya. Kita hidup di program robot atau manusia. Bernyanyi-nyanyi bersamaku, menari-nari bersamaku. Hidupmu tuh tanggung jawabmu, ikutilah kata hatimu. Na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, hey. Sekali lagi ya, bareng-bareng kalau boleh. Di kehidupan ini kau banyak keraguan, lihat ke kanan kiri, dengarkan kata orang, jalan terus ke depan tanpa tahu arahnya. Kita hidup di program robot atau manusia. Bernyanyi-nyanyi bersamaku, hey menari-nari bersamaku. Hidupmu tuh tanggung jawabmu, ikutilah kata hatimu. Bernyanyi-nyanyi bersamaku, menari-nari bersamaku. Hidupmu tuh tanggung jawabmu, ikutilah kata hatimu. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya bawakan pada hari ini, Ciang Taunya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa dapat intisari ya yang tadi saya bicarakan, agar kita lebih mengenal identitas diri kita sendiri. Itu aja, sekian dan terima kasih. Kembali saya ucapkan, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan, Weite Tung Tien. Sancai.